kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak, terkait isu yang sedang beredar belakangan ini sampai hari ini, menanggapinya seperti apa sih dengan suami? Suami dulu ya? Gimana? Hubungannya baik-baik aja atau memang lagi kurang baik? Kurang baik. Mbak Ayu, mungkin bisa dijelaskan awal mulanya nih Mbak Ayu, dijelaskan awal mulanya isu ini naik, mencuat gitu. Seperti apa sih sebenarnya hubungan dengan DC tersebut atau gimana mungkin Mbak Ayu? Awal mulanya itu mereka publiknya di TikTok, kayak sawer-saweran gitu. Sampai akhirnya kayak tukar nomor handphone. Aku tuh lihat malam-malam si DC itu nelpon suami aku. Cuman saat itu tidak ada bukti. Yang bikin mereka itu ketahuan tuh di bulan 8 Agustus. Saat itu aku ke Thailand 1 bulan. Suami aku tuh berangkat terus keluar kota. Dan saat itu si DC ngepost suami aku duluan di Instagram dia. Mbak Ayu sendiri mulai tahu kecurigaan ini kapan Mbak Ayu? Kejadian ini udah lama sih, dari bulan 6 aku curiga, cuman nggak ada bukti. Oke, terkait soal ada beredar foto jalan bareng itu, nanggapinnya gimana? Kayu? Sedih lah, Hmm? karena beliau kan masih status suami saya. Oke. Yang lain? Oke, Bayu. Tapi masih satu rumah dengan suami atau sudah tidak? Enggak, dari tanggal 20 September sudah nggak satu rumah. September bulan kemarin. Mhm. Alasannya mungkin kenapa? Karena udah ketahuan atau? Alasannya ya karena suami kan udah mengaku udah nikah siri. Oh. Tepatnya kapan Kak nikah sirinya? Kalau nikah sirinya kapan nggak tahu, cuman suami itu mengaku bahwa dia tuh nggak bisa ninggalin si DC itu karena dia mau tanggung jawab, karena dia sudah nikahin. Kira-kira berapa bulan Kak? Karena kan saat ini mereka berdua lagi ibadah umroh ya. Dan yang kita tahu kalau ibadah umroh bukan muhrimnya kan sebenarnya tidak boleh. Iya. Dengan statement kakak yang kalau kau Apek sudah menikah siri berarti kan membenarkan. Tepatnya kapan Kak? Maksudnya kira-kira kakak bertanya sama kau Apek itu berapa bulan lalu atau minggu lalu? Suami aku ngomong sama keluarga katanya awal bulan 8. Awal bulan 8. Awal Agustus. Iya, Agustus. Saat itu emang aku lagi di Thailand. Tapi status masih istri sah Sampai saat ini masih status istri sah. Belum ada gugatan? pernah. Aku pernah gugat, cuman suami minta cabut gugatan lagi waktu itu. Alasannya apa? Alasannya? Alasannya Alasannya aku juga nggak tahu, intinya dia tuh pengen dua-duanya lah tadinya. tapi kalau dari Kayu sendiri menginginkannya seperti apa sih sebenarnya? Aku kira karena dia suruh aku cabut gugatan, dia bakal ninggalin. Ternyata makin jadi. Tapi dari Kayu sendiri memang berniat untuk bercerai. Iya, Kalau anak dari kakak sendiri udah ada berapa Kak? ada 2. Ada 2. Dan kakak sendiri pernah negur langsung ke si DC-nya ini nggak sih? Secara langsung atau ke Instagram? By Instagram udah pernah. Ya kita kan orang Sumatera ya, jadi sedikit kasar. Dia cuman jawab, "Mbak salam Mbak, yang saya posting itu suami saya, bukan suami Mbak." Dari situ aku kira, ih kok ngeledekin ya. Selain itu aku nggak tahu kalau dia dikasih atau apa. Aku merasa kayak digeledekin. Udah tuh aku lanjut lagi ke TikTok. Terus aku DM lagi pakai bahasa aku, dan dia pun menjawabnya, kasian deh lo dikibulin, diduain nggak dicinta lagi. Itu respon DC ya? Terus dia bilang, ada bukti nggak kalau gue selingkuh sama suami lo? Gue nggak leper sama suami lo, katanya. Gitu. Itu kapan kali gugatan yang pertama tadi? Gugatan pertama 13 September. 13 September. Itu hari itu juga minta dicabut. Iya, enggak. Dicabutnya tanggal Sempat berjalan 2 kali. sidang 2 kali waktu itu. Berarti dua-duanya udah ngakuin ya Mbak kalau Udah. dia nikah siri? Kalau Dari Mbaknya Mbak enggak. Apek sama Kalau DC. si DC nggak pernah ngaku. Tadi kan katanya suami saya. Iya, ada maksudnya ada Instagramnya waktu By itu. chat doang gitu Ya, maksudnya. katanya sih cuma bercanda saat ini.
Jangka waktunya gimana tuh Kak dari pertama kali mergokin sampai suami ngaku udah dikasih itu? Mergok itu enggak sih, cuman aku ada nemu video mereka lagi video call. Saat itu aku tanya sama suami aku, ini apa, video apa ini? Dia bilang, iya Mi, kayak mana, aku ini udah nikah katanya kan. Aku rasa itu bukan hal yang senonoh gitu, karena ini sudah nikah siri. Itu kapan Kak? Tanggal 20 September. 21 September. Udah. Memang sebelumnya belum pernah kenal sama DC ini berarti ya? Secara langsung belum kenal kayu, maksudnya ketemu langsung Belum gitu. pernah. Tapi tahu misalnya DC itu kayak misalnya DJ gitu. Tahu. artis. Di TikTok pun dia waktu live dia pernah ngomong kok, nggak mungkin lah guys aku sama Koape karena Koape itu punya istri. Awalnya bercanda-canda gitu. Cuman kelama-lamaan dia manggil suami aku tuh bukan Koape lagi, kayak bahasa sayang apa papi gitu kan. Aku tuh nggak ngeh dia manggil laki aku tuh papi. Tapi waktu nikah sini nggak ada izin ya Mbak? Enggak, Kami izin kan kalau gitu kesini kan? enggak izin. Oke, sejauh ini pengakuan dari Koape sendiri apa sih yang dia beda rasanya ketika menikahi Siri? DC sendiri apa pengakuannya? Dia bilang sih kalau dia minta balik sama aku ya kan, ini nggak akan lama kata dia. Dia nyuruh aku tuh sabar, maksudnya sabarlah untuk berapa bulan untuk dimadu saat itu. Cuman aku nggak mau, aku bilang aku nggak bakal mau dimadu sampai kapanpun. Kenapa dia yakin kalau nggak akan lama? Nggak tahu. Berarti dia sempat izin untuk menikah lagi? Enggak izin setelah ketahuan. Aku bilang kan aku pokoknya aku mau pisah, kayak manapun caranya aku mau pisah, aku nggak mau lagi balik. Cuma mereka, dia tuh meyakinkan aku tuh nggak lama nih gitu. Aku nggak lama, ini pasti berakhir gitu. Aku nggak tahu lah apa alasannya kan. Ya, tapi makin kesini karena aku tuh udah nggak mau balik lagi, dia meyakinkan aku lagi kalau dia tuh bakalan lama lagi sama DC. Nah, dari Kayu sendiri ada rencana untuk gugatan kedua atau hubungan ini mau dibawa kemana gitu kan, mungkin dilanjutkan atau seperti apa? Karena aku udah ngelapor juga, jadi aku ikutin proses dari polisi Jambi dulu, Polda Jambi. Selesai itu aku mungkin gugat. Laporan di Polda Jambi ya? Perselingkuhan perzinahan ya kak? Perzinahan Dan KDRT. Oh, boleh Ceritain aja soal beberapa ancaman harta yang diambil, itu ceritakan berupa mobilmu yang diambil, berupa, jadi setiap dia melakukan tindakan ini nanti di-cut ya, oke? Setiap dia mengambil tindakan itu banyak ancaman sampai keluarga si laki-laki, itu kau ceritakan, jangan kau tahan. Oke, ceritakan aja. Jangan sampai gue yang jadi. Jadi KDRT-nya tuh lebih ke psikis. Jadi dari bulan 7 itu aku ke psikolog, ke psikiater, karena emang masalah ini bagi aku masalah besar ya kan. 13 tahun berumah tangga ya kan. Semenjak ada DC. Oke, lanjut. Ke psikolog dan berat badan pun kurang dari 10 kilo loss ya kan. Dan yang Psikisnya lah ya kena. Karena setiap kita mau pisah mau apa tuh kayak diancam gitu. Kalau kamu mau cerai dari aku miskinkan gitu. Apa-apa diambil. Terus masalah anak juga, aku bakal ambil hak asuh anak dari kamu. Sedangkan aku merasakan aku nggak punya pekerjaan dan aku hanya ibu rumah tangga. Aku down dong mikirnya. sempat diusir bilang. Sempat diusir dari rumah waktu itu. Ada tindakan kekerasannya apa? KDRT psikis. Dikasih Mungkin ancamannya seperti apa Kak Ayu? Psikisnya lebih ke apa kayu? Psikisnya lebih ke apa? Lebih mendetail aja Lebih mendetail aja kayu. Atau mungkin kata kasar atau gimana? Begitu ada tekanan masalah itu kan nggak boleh keluar rumah. Tekanan lah yang pasti, karena masalah sebesar ini aku tuh nggak boleh kemana-mana, tetap dia harus di rumah. Sedangkan aku harus nemuin pengacara, nemu apa, setiap aku pulang malam pasti dia ngusir, ngancam.
kalau kamu pulang malam ya udah kamu pergi aja dari rumah gitu. Lebih ke situ sih. Padahal pulang malam itu lagi ngapain gitu. Malam Urusan untuk laporan ke Polda Jambi. Itu persisnya tanggal berapa masih ingat di Polda Jambi? Laporan dari Oktober. ada bawa laporannya atau fotonya Enggak, mungkin? dari Sama semua pengawasan acara hukum semua. Ayu Soraya semua. Iya, maksudnya biasanya kan ada foto Di foto nggak? laporannya. Surat Ada laporan. Di handphone. laporannya diterima gitu. Nah, Enggak. Semuanya di pengadilan. Enggak ada kan, Pak? Nggak ada foto. Enggak. Laporannya kapan? Kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Bulan apa? Laporannya tuh tanggal Chat sama pengacara. Oh, enggak. Ini enggak ada lagi lah, Bapak. Enggak ada kesimpan. Berapa ya? Enggak berapa yang lapor. Cuma Udah beda bisa sepikir anak. Bentar ya. Capek dia. Udah banyak banget ceritanya jadi kadang banyak yang Oke, sambil menunggu itu, Iya. sejauh ini artinya sudah tidak serumah lagi ya? Tinggal di Jakarta atau di Medan? Di Jambi. Di Jambi. Itu alasan kenapa tidak satu rumah lagi? Ko Apek mungkin bisa dijelaskan kenapa? Sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah atau? Alasannya emang aku nggak kasih pilihan sih. Aku cuma kasih pilihan kamu atau aku yang keluar dari rumah, tapi dia yang memilih keluar dari rumah. Kalau untuk anak-anak sendiri umurnya berapa kamu? Yang besar 11 tahun, yang kecil 5 tahun. 20 Oktober 20 Oktober laporannya. di Polda Jambi. Untuk menjelaskan anak-anak Iya. sendiri ketika saya udah nggak di rumah mungkin Nanya kan? Kalau anak sih, dia kan masih dunia anak, masih dunia games. Jadi nggak aku kasih sosial media kayak Instagram dan TikTok. Jadi lebih menjelasnya aku bilang kalau papa tuh lagi kerja buat kapal. Biasanya papanya gitu, misalnya ke Batam seminggu. 12 Oktober. 12 Oktober. 20 20 Oktober laporannya ya. Kayu untuk harta atau aset yang ada selama belasan tahun menikah itu atas nama siapa? Sebagian nama perusahaan dan sebagian nama saya. Masih ada nama Kayu berarti ya? Ada. Kalau untuk motif nikah siri mereka, Kayu mengulik kalau ini ada dari pihak sana ingin memanfaatkan suamimu Kak. Nggak tahu aku, yang pasti suamiku di sosial media dan kayak di TikTok itu royal banget. Dan ya, nggak apa-apa. Suami ini kan umroh ya, mungkin sebelumnya ada omongan apa? Apakah ada ngomong mau umroh atau? Sebenarnya sudah rencana bulan ini kita tuh dua laki bini mau umroh, suami Sudah istri. siap baju. Saya sudah siap baju. Dan saat ribut ini suami aku meminta aku umroh sama orang tuaku. Nanti kalau pulang umroh katanya kalau pikirannya udah tenang mau pisah, ya udah pisah nggak apa-apa. Tapi aku bilang kenapa nggak sama kamu? Dia bilang aku nggak bisa karena banyak kerjaan. Dia nggak ngomong kalau dia umroh sama DC. Oh, berarti sampai saat ini untuk nafkah anak-anak sendiri dari kakak atau kakak tetap memberikan nafkahnya? Alhamdulillah masih. Kemarin sempat dia ngomong di sosial media kalau dia tuh nggak mau lagi nafkahin aku. Lebih tepatnya ke anak sih kalau sekarang, ke aku nggak lagi. Bang. Di situ Berarti artinya setelah pulang umroh nanti keputusan mau cerai atau enggak itu udah kayak udah pastinya gitu Kak? Iya. Nanti Iya. pas pulang umroh nanti. Dan ketika kakak udah bulat mau pisah sama Kope atau gitu? Ya kalau aku sih sekarang udah bulat bisa. Karena kan udah terlalu jauh juga Mbak, sampai umroh. Kayak sudah diinjak-injak lah. Ini menikah tanpa izin. Betul. Bahkan sekarang ini dia yang seakan-akan dia adalah pelaku, padahal dia adalah korban. Itu kok. Kayu berarti sudah siap berpisah, siap berpisah tanpa menuntut sesuatu dari Koapek atau gimana? Enggak, tetap nuntut. itu Keluarga Kope sendiri mungkin udah tahu, terus komunikasi ke kakak. Kalau lebih ke bapaknya, itu kan awalnya mungkin udah tahu, tapi ya namanya sama aku mungkin pura-pura nggak tahu ya kan.
pas aku tahu dia udah tahu itu, dia ke Jakarta itu ketemu sama DC. Tapi sebenarnya itu cerita kemana-mana. Ya, tapi sebelumnya orang tuanya Ancaman yang kau dapat dari keluarganya. ancaman dari keluarganya itulah kalau nggak mau dipadu usir aja dari rumah biar miskin gitu. Berarti dari pihak keluarga sama. Jangan ajudannya apa ya? Takutnya nyawamu loh. Boleh gak Ivan? Bisa ceritain. Kiri sedikit dia. Nggak usah ya. Kalau keluarga kakak sendiri mungkin gimana kak? Kalau menanggapi? Keluarga aku sih yang terbaik aja lah. Mau pisah-pisah, mau lanjut semua tergantung aku. Karena dia yang menjalankan. Rencananya mau ngajukan di mana? Jambi. Oh, Pengadilan Agama Jambi. Enggak ada yang mau disampaikan untuk DC yang lagi di Untuk DC ya, dia kan orang ketiga. Aduh, aku nggak bisa ngomong deh. Dia tuh gimana ya, maksudnya nggak usah sok jadi korban sekarang ini. Jelas-jelas dia tuh pelaku, dia orang ketiga dan berumah tangga aku gitu. Sekarang kan mereka udah berhubungan ya, maksud aku udah ada hubungan, jalanlah sekarang sama laki aku, hiduplah baik-baik, nggak usah saling menyalahkan lagi, nggak usah menyalahkan istri satu kayak kemana gitu. Kurangnya apa dibaca? Dia nggak mau minta maaf, ya udah nggak apa-apa, cuman jangan sampai fitnah gitu aja lah. Fitnah apa yang dimaksud? Fitnah tentang apa, kasar kali kayak. Dia tuh Kamu dulu seperti apa? Iya, aku dulu seperti apa katanya. Dulu aku kerja SPG, kayak menghina pekerjaan aku gitu. Itu tuh hal yang nggak penting lah menurut aku. Apapun kita, yang penting kita sekarang ya kan. Oke. Untuk suami Kak, mau sampaikan buat Bapak. Untuk suami, ya sekarang mungkin gagal jadi suami istri ya kan. Semoga tidak gagal jadi orang tua aja. Kecewa dengan DC? Pasti. Kak, mungkin dapat ancaman dari pihak DC-nya juga nggak sih kak? Pasti dapat. Apa kak mungkin? Katanya dia mau ngelaporin aku tentang UTE dan teman-teman aku mau dilaporin. Komunikasi KDC ke kakak itu via apa kak? DM Instagram atau? Aku udah di blognya, jadi nggak bisa lagi. Terakhir cuman di Instagram. Instagram postingan si DC tadi. Langsung dari dia. Berarti ancamannya polisi atas ini UITE doang ya? Iya. Yang lain? Kemarin itu aku cabut laporan, suami aku datang ke rumah, dia bilang, kamu tuh bodoh, artis kamu giniin makin naik katanya, sedangkan kamu makin sakit. Sekarang kamu siap-siap nggak di penjara. Aku diancamin setiap hari itu, kamu siap-siap aja di penjara, nggak akan ketemu anak gitu. Kalau ancaman itu setiap hari. Ada yang berubah nggak sih Kayu setelah Koapek berkenalan dengan DC? Mungkin perangainya atau ada yang Pasti yang berubah itu handphonenya jadi privasi. Oh, oke. Selain handphone, Sering-sering berangkat. Tadinya 2 bulan sekali berangkat, jadi sekarang seminggu ke 4 kali atau 5 kali gitu. berarti udah jarang pulang ke rumah ya? Jarang, dengan alasan kerja gitu. Terakhir ketemu Kayu sama anak-anak? Terakhir hari Minggu ya kak, sebelum berangkat ada ketemu waktu itu acara. Kayu kan saat ini mereka berdua lagi menjalankan ibadah umroh ya. Kok Apek sendiri pamitan gak sih? Kalaupun misalnya pamitan, dia pamit apa gitu? Enggak pamitan sama aku, cuman sama anak-anak ada. Bilangnya ke anak-anak apa? Kayu? Doain ya papa mau umroh gitu. Tapi bilang ke kakak alasannya kerja. Dia nggak komunikasi sama aku lagi. Komunikasi pas kamu ke Jakarta. Oh ya. Saya ingatkan jangan muncul. Komunikasi itu dalam arti kata dia tuh nggak pernah memberi kabar yang baik atau apa. Dia komunikasinya gini. Sekarang lagi di Jakarta ya, jangan pernah masuk TV ataupun
respon di mana-mana, ingat. Gitu aja. Itu sempat begitu ya? Sempat ada WA-nya. Kayu katanya punya bukti apa screenshot atau video call seks gitu Kayu? Yang Kayu Sleep pernah call, lihat. kita nggak bilang itu Sleep video call. seks. Oke. Nah, itu kau ceritakan kau yang diancam mau dilaporkan ke Polda karena telah mengupload video. Jadi aku temu bukti di handphone suami aku. Screen record Mungkin video. Kayu. Video itu nggak senonoh sih menurut aku. Itu video ya biasalah seorang wanita ya kan, membuka pakaian di depan laki-laki, dan itu pun aku lihat ekspresi wajah suami aku tuh kayak menjelarkan lidah. Itu harus diceritakan ya kan? Sorry ya. Iya kan? Iya Kak. Jadi kalau orang bilang itu video biasa antara pacaran, tapi bagi aku pribadi karena aku tidak pernah melakukan hal yang kayak gitu, itu hal tidak wajar. Kecuali diri aku pun sering kayak gitu ya kan. Aku nggak pernah pas lihat video itu gemetaran bang. Aduh, aku kalau ingat video itu mual aku. Mual dalam arti kata tuh, ini laki orang loh gitu. Ini laki orang. Sedangkan kamu video sampai berjam-jam kayak gitu. Aku nggak bilang itu video PCS ya, apa PCS atau apalah. Tapi tidak sepantasnya karena itu suami aku, itu aja. Itu maksudnya buka bajunya dalam Dibuka arti full full apa atau Enggak dibuka full. Dan dia tuh buka celana pun ada celana dalam. Cuman aku merasa wanita tidak pantas kayak gitu. Karena itu suami aku. Kalau dia pacaran sesama ini bujang, ini gadis mungkin fine-fine aja. Itu ada berapa video? Satu video sih, cuman durasinya 59 menit. Sleep by call saya. Ya, dia sampai ngorok-ngorok gitu. Ya dia tuh emang teleponan sama laki aku tuh boleh dibilang 24 jam. Sempat menegur Opik sendiri gak? Sempat. Terus apa juga? Ya aku minta maaf, itu aku. itu obrolannya apa aja tuh 59 menit? Dia pakai earphone jadi kita nggak bisa dengar. Kak, ketawanya kan mulai bulan Agustus ya, tapi sebelum bulan Agustus mungkin udah ada kecurigaan nggak sih dari diri Pasti ada. Suami aku tuh telat pulang terus kayak TikTok gitu kan, dia sering online, sering pantengin DC online. Jadi kayak nyawer, setiap malam tuh nyawer singa, nyawer ini. Sedangkan aku kan ibu rumah tangga, aku nggak tahu tuh harga singa berapa, TikTok itu bisa dapat duit atau enggak, aku nggak tahu. Pas orang-orang bilang si Ape tuh sawer singa loh, satu singa tuh hampir 5 juta katanya ya, apa 3 juta. Bayangin loh kalau 30 singa, 40 singa. Dari sana aku tuh ribut terus, emang masalah TikTok itu. Masalah TikTok itu ribut, akhirnya suami tuh ngurangin main TikTok. Aku kira dia berubah, ternyata ke WA. Lebih parah di WA. Telepon-teleponan atau apa gitu. Berarti dari bulan Agustus ya Pak? Dari bulan 5 akhir sih. 5. Mei. Sudah lama, cuman dapat buktinya Agustus. Di Agustus ngaku nikah siri September. Iya. November umroh. Bulan umroh kapan tahu nggak sih? Katanya tanggal 11 11 November. diambil 10 hari. Berarti kan batal ini ya, nggak jadi berangkat umroh sama orang tua ya? Rencana awal. Kayu, tadi kan dibilang katanya videonya itu ada yang jual karida, itu ngeledek atau gimana? Nafsu kali ya. Soalnya subuh. Mau ngeledek kan siang gitu. Soal-soal mau diceritain. Ngeledek siang. Mas, apa Pak? Soal talak boleh? Soal talak itu dia nalakin aku tanggal 21 Oktober ya. 10 hari dari ini. Iya, 10 hari ke belakang. 21 Oktober dia talak aku. Itu karena posisinya aku pulang malam jam 12 malam nonton konser Fabio. Jadi pas aku pulang malam dia bilang, bagus ya sekarang udah pulang malam terus, nggak ngurus anak lah, inilah itulah. Aku cuman jawab, aku lagi makan, jangan ganggu mood aku makan. Karena kalau lagi makan di WA gitu kayak nggak mood ya kan. Terus dia bilang,
ya udah deh, mulai malam ini kamu bukan istri aku lagi, mulai malam ini kamu aku talak 1. Bukannya dia lihat kamu nyanyi dulu sama dia. Iya, itu iya. Tadi. Kayu ada rencana untuk ketemu setelah umroh nggak? Untuk pembicaraan ini? Pasti dia nemuin aku sih. Setelah umroh ini pasti dia nemuin aku. Kan kita masih banyak urusan. Kak, kakak udah kepikiran belum sih setelah preskon ini, maksudnya kan dia sempat melarang kakak muncul di TV. Setelah ini kan pasti kakak ada di mana-mana ya. Pernah kepikiran nggak respon dia setelah ini tuh apa? Pasti. Apa Ancaman. Pasti ya ancaman. Kayak harta gono gini atau apa, ya ikutin aja lah. Anak lah yang pasti. Dia pasti cari celah untuk menjatuhkan aku itu. Udah siap Kak? Siap. Apapun itu. Ini Ayu preskon juga kan tadinya nggak mau, tapi